Halo minasan, jumpa lagi bersama Dige. Pada kesempatan ini, Dige akan membahas anime Jujutsu Kaisen musim kedua episode 9. Tak bosan-bosannya Dige menyarankan agar kalian bisa menonton anime ini secara langsung, karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat. Karena Dige dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja. Persiapkan diri kalian and enjoy. Gojo mulai terpancing, dan dia mendatangi para roh kutukan tingkat khusus dengan begitu santai. Entah mengapa Jogo dan Hanami hanya diam saja ketika Gojo mendekat. Namun sedetik kemudian, keduanya langsung menyerang Gojo walau serangannya meleset. Gojo pun mengunci dan mencabut tangan kanan Jogo dengan mudah. Hal ini jelas membuat Jogo sangat kesakitan. Hanami yang bermaksud membantu Jogo malah terpental begitu parah akibat tendangan Gojo. Setelah dihempaskan Gojo, si Jogo lantas kabur sambil memulihkan tangannya yang hancur. Tanpa disadari, Gojo Satoru telah melepaskan Infinity atau teknik kutukan tanpa batasnya. Namun banyaknya manusia di tempat ini, ditambah lagi ruang gerak yang begitu sempit, membuat Gojo terpaksa menggunakan energi kutukan Infinity standar dalam pertarungan jarak dekat. Hanami pun memanfaatkan situasi ini untuk menggunakan teknik kutukannya secara maksimal demi menghabisi Gojo. Gojo pun sangat bersemangat, namun si Jogo malah terkejut dan berteriak sambil mengingatkan Hanami untuk tidak melepaskan amplifikasi domainnya. Namun terlambat, Gojo telah bergerak dengan cepat dan mengunci titik kelemahan Hanami, yaitu tanduk akar yang berada di kedua matanya. Gojo pun mencabut kedua tanduk tersebut hingga membuat Hanami mengerang kesakitan. Gojo sudah menduga bahwa para kutukan tingkat khusus tidak bisa menggunakan domain amplifikasi atau teknik kutukan secara bersamaan. Ketika perhatian Gojo teralihkan, saat itu juga Choso menembakkan teknik manipulasi darah dari arah belakang. Namun lagi-lagi serangan tersebut gagal karena teknik Infinity milik Gojo benar-benar sangat kuat. Sebenarnya Gojo sangat kesal dengan Choso. Nantinya dia berniat membereskan Choso, karena saat ini dia masih berfokus pada Jogo dan Hanami. Jogo dan Hanami nampaknya masih terus menekan Gojo dengan amplifikasi domain. Untuk itulah Gojo juga menggunakan teknik kutukan yang lebih kuat untuk menghadapi amplifikasi domain tersebut. Gojo menyadari bahwa energi kutukan Hanami telah habis. Dia pun memperkuat teknik Infinity-nya dan menekan Hanami ke sudut tembok. Hal ini pun membuat Hanami benar-benar tertekan dan tidak berdaya. Jogo mencoba mengalihkan Gojo dengan mengancam akan membunuh para manusia di dekatnya. Namun sayang, kali ini Gojo benar-benar mengabaikannya. Alhasil, Hanami pun benar-benar terbunuh dan tubuhnya tidak berbekas sama sekali. Tentu saja Jogo sangat ketakutan. Dia lantas kabur di antara ratusan manusia untuk sekedar menjauhi Gojo. Dia melempari Gojo dengan beberapa tubuh manusia sambil melakukan penyerangan. Walau tidak berguna, namun Jogo terus memikirkan strategi penyerangan dan kabur. Dia juga mengancam akan membunuh Choso jika si Choso hanya diam saja tanpa membantu. Tentu saja Choso kembali menyerang Gojo dengan manipulasi darahnya. Walau lagi-lagi serangan tersebut tidak ada gunanya. Di sini Gojo meminta maaf karena dia tidak bisa menyelamatkan semua orang. Tapi sebagai gantinya, dia berjanji akan membasmi para roh kutukan tingkat khusus di tempat ini. Jogo pun terus berlari ke sana kemari sambil bertanya-tanya, apakah waktu 20 menit untuk menahan Gojo masih belum cukup. Sementara itu di ujung lorong kereta, Geto memastikan
bahwa waktu pertarungan masih belum panjang untuk membuat Gojo semakin tegang. Kembali pada tim Mei Mei, di mana Itadori mendatangi seorang gadis yang duduk menyendiri di basement lantai 5. Saat diajak ngobrol, gadis ini langsung berkata bahwa semua orang telah berubah menjadi monster dan menaiki kereta. Hanya dia sendiri yang tinggal di tempat ini karena keretanya sudah penuh. Sedetik kemudian, gadis ini pun tiba-tiba berubah menjadi sosok roh kutukan. Itadori pun sadar sekaligus geram, karena dalang di balik insiden ini adalah si Mahito. Beberapa saat kemudian, semua orang nampak senang karena kereta telah datang di stasiun ini. Beberapa di antara mereka saling serobot untuk memasuki kereta tersebut. Namun saat mengetahui bahwa di dalam gerbong kereta adalah manusia yang telah berubah menjadi kutukan, suasana pun tiba-tiba berubah jadi mencekam. Para kutukan mulai menyerang banyak orang dengan begitu brutal. Bersamaan dengan itu, si Mahito muncul dan bergabung bersama Jogo. Tanpa banyak bicara, roh kutukan penuh tambalan tersebut langsung menyerang Gojo. Namun serangannya tertahan karena teknik Infinity Gojo. Dikarenakan Hanami telah tewas, maka teknik kutukan akarnya menghilang. Hal ini pun mengakibatkan banyak manusia terjatuh dari lantai atas yang sebelumnya ditahan oleh akar Hanami. Bersamaan dengan itu, Mahito dan Choso melepaskan teknik kutukannya hingga membuat situasi di sekitar Gojo jadi hujan darah. Di sini diperlihatkan banyak sekali manusia yang terpotong dan terbelah. Dalam pandangan Mahito, Gojo sangat berbeda dengan Itadori Yuji. Gojo lebih dingin dan bisa menoleransi pengorbanan manusia dalam tingkat tertentu untuk membasmi para roh kutukan. Namun saat ini kondisinya berbeda, karena terlalu banyak manusia yang dikorbankan. Jogo pun melihat kebimbangan di hati Gojo, di mana dia yakin bahwa Gojo tidak berani menggunakan teknik Muryokuso atau kehampaan tidak terbatasnya. Dia berharap agar Gojo terus berpikir dan kemudian kebingungan hanya demi mengambil keputusan. Ketika para roh kutukan tingkat khusus merasa menang, saat itu juga mereka benar-benar dibuat sangat kaget karena dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, Gojo Satoru telah mengaktifkan Muryokuso atau teknik kehampaan tidak terbatas. Ketika semua makhluk terdiam, dengan gerakan super cepat Gojo membantai para manusia yang berubah menjadi roh kutukan. Lewat intuisinya, Gojo menggunakan waktu 0,2 detik dengan mempertaruhkan segalanya. Dia yakin dalam waktu 0,2 detik tersebut tidak akan membuat para manusia cacat atau terkena efek samping dari perluasan domainnya. Semua orang hanya berdiri mematung, sementara Gojo terus fokus bergerak cepat menghabisi para manusia yang diubah menjadi kutukan. Dalam waktu singkat, Gojo telah membantai hampir 1000 manusia yang diubah di lantai ini. Aksi epik yang terlalu singkat ini membuat Gojo benar-benar ngos-ngosan dan kepayahan. Sementara itu semua orang masih mematung, walau di sekelilingnya banyak sekali jasad kutukan yang sudah tidak bernyawa. Gojo pun terkejut ketika di hadapannya muncul kotak alam penjara yang langsung terbuka setelah Geto mengaktifkannya. Saat Gojo hendak berlalu, dia pun kembali terkejut karena suara Geto yang menyapanya. Gojo lantas melamun dan tidak bisa berkata apa-apa melihat sosok sahabat yang muncul di hadapannya. Pun demikian, Gojo berusaha menyadarkan diri sambil berpikir, apakah Geto di hadapannya adalah peniru atau sosok yang menggunakan teknik perubahan bentuk. Dia pun sadar bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Hal ini pun sekilas membuatnya mengingat tentang kenangan indahnya dulu bersama sahabat baiknya tersebut. Sayangnya saat itu juga Gojo telah dikunci dalam kotak alam penjara. Alam penjara membuat Gojo tidak bisa merasakan energi kutukan dan tubuhnya tidak bisa bergerak untuk mengerahkan kekuatannya. Gojo pun menanyakan siapakah Geto di hadapannya ini. Mata keenam Gojo menginformasikan bahwa sosok di hadapannya memang adalah Geto Suguru. Namun dengan keras jiwa Gojo benar-benar menyangkalnya. Saat itulah Geto menarik benang yang ada di kepalanya. Sambil tersenyum jahat, dia lantas membuka kepalanya, di mana isi di dalamnya adalah otak bergigi yang begitu menyeramkan. Dialah Kenjaku yang saat ini mengendalikan jasad Geto Suguru. Selama otaknya dipindahkan, dia bisa berganti tubuh sesuka hati dan menggunakan teknik kutukan yang terukir di dalam inangnya.
Kenjaku lantas menyalahkan Gojo karena tidak memerintahkan suku Iori untuk melenyapkan jasad Geto Suguru. Kesalahan fatal inilah yang membuat Kenjaku berhasil mengendalikan tubuh Geto. Kenjaku memastikan bahwa segel alam penjara akan terlepas dengan sendirinya sekitar 1000 tahun lamanya. Kenjaku menyegel Gojo karena lelaki ini terlalu kuat dan selalu saja mengganggu rencananya. Dia lantas mengucapkan selamat malam pada Gojo dan mengajaknya bertemu kembali nanti setelah dunia berubah. Di sisi lain, Itadori tiba-tiba mendapatkan sebuah alat komunikasi yang menempel di telinganya. Benda tersebut begitu mirip dengan muka Mekamaru. Ya, itu memang suara dari Mekamaru atau Mutako Kichi. Dengan serius Mekamaru menginformasikan bahwa saat ini Gojo Satoru telah disegel.